Assalamualaikum. Kembali di channel Kisi-Kisi Kisah. Di balik rumah mewah dan senyum manis seorang istri, tersembunyi luka paling dalam. Ketika cinta berubah jadi pengkhianatan, dan kepercayaan dibalas dengan dusta, aku memilih bukan untuk menangis, tapi untuk bangkit. Ini adalah kisah nyata, tentang bagaimana seorang wanita hancur. Lalu ia menghancurkan balik. Jangan lupa like, subscribe dan komen supaya kamu dapat update cerita dari channel ini. Kami doakan segala hajatmu dikabulkan. Amin. Selamat menyaksikan. Pagi itu matahari menyelinap lembut ke sela-sela jendela kaca rumah kami. Rumah besar dan mewah yang berdiri megah di sudut perumahan elit, dibangun dari keringat suamiku, Reza, dan sedikit warisan dari keluargaku. Namaku Raisa. Dan selama ini aku percaya bahwa kami menjalani kehidupan rumah tangga yang nyaris sempurna. Aku mencurahkan segalanya untuk rumah ini. Dari merancang interior, memilih warna cat, hingga memastikan menu sarapan berganti setiap minggu. Setiap sudut rumah terasa hidup, penuh cinta dan ketelatenan. Tapi ternyata, aku salah menilai. Cinta tidak cukup untuk menambal retakan yang tumbuh diam-diam. Reza, suamiku, dulunya pria yang kukagumi karena ambisi dan kerja kerasnya. Ia membangun bisnis properti dari nol. Tapi akhir-akhir ini, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia sering pulang larut malam, tidak lagi hangat seperti dulu, dan tatapan matanya kosong. Seolah ada dunia lain yang tak bisa kusentuh. Sementara itu, Dina, asisten rumah tangga kami, mulai menunjukkan hal-hal yang mengusik. Ia masih muda, mungkin baru 22. Wajahnya manis, tingkahnya lembut. Selama setahun ini ia bekerja dengan sangat cekatan. Tapi entah mengapa, akhir-akhir ini ia mulai menghindari tatapanku. Gelisah. Terutama saat Reza ada di rumah. Awalnya aku mencoba menepis perasaan ini. Aku pikir aku hanya terlalu lelah. Terlalu sensitif. Tapi malam itu, semua berubah. Aku sedang membersihkan kamar kerja Reza. Biasanya aku jarang masuk ke sana. Tapi malam itu aku mencari notes kecilku yang mungkin tertinggal. Saat membuka salah satu laci meja, aku menemukannya. Sebuah kotak merah beludru. Di dalamnya, ada kalung emas dengan liontin berbentuk hati. Bukan punyaku. Aku menggenggam kotak itu erat. Reza tidak pernah memberiku hadiah seperti ini, bahkan saat ulang tahun kami. Aku menatapnya lama, mencoba berpikir positif. Mungkin ini untuk kolega perempuan di kantornya. Tapi hati kecilku tidak tenang. Keesokan harinya, aku mulai memperhatikan interaksi mereka. Reza dan Dina. Mereka berusaha menjaga jarak, tapi kilatan mata mereka tidak bisa bohong. Ada sesuatu di antara mereka. Sesuatu yang aku belum bisa buktikan, tapi aku tahu itu nyata. Malam-malamku berubah jadi gelisah. Aku mulai sulit tidur. Bayangan Reza dan Dina menghantui setiap detik. Sampai akhirnya, aku mengambil langkah yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Malam itu, saat Reza tertidur pulas, aku mengambil ponselnya perlahan. Jantungku berdegup seperti genderang perang. Jemariku gemetar saat membuka galeri. Dan di sana, deretan foto-foto menghantam dadaku tanpa ampun. Reza dan Dina. Berdua. Tersenyum di sebuah tempat yang asing bagiku. Dalam salah satu foto, Reza memegang tangan Dina. Di foto lain, mereka duduk berdempetan di sebuah taman. Bukan sekadar majikan dan pembantu. Aku terduduk. Dunia seperti runtuh. Tapi aku tidak menjerit. Tidak membangunkannya. Aku hanya mengembalikan ponsel itu, menarik napas dalam, lalu menatap langit-langit kamar dengan mata terbuka lebar. Malam itu aku membuat keputusan. Aku akan mencari bukti yang lebih kuat. Aku akan meruntuhkan semua ini, dengan cara yang halus. Dengan cara yang membuat mereka tak bisa menyangkal. Raisa yang lembut sudah mati malam itu. Dan dari reruntuhannya, lahirlah seorang perempuan baru. Yang siap membalas pengkhianatan ini dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Sejak malam itu, aku mulai memainkan peranku dengan sangat hati-hati. Di depan Reza, aku tetap tersenyum. Tetap menyiapkan sarapan. Tetap menanyakan tentang kantornya seolah aku masih istri yang penuh cinta. Tapi di dalam diriku, badai sudah menggulung segalanya. Pagi itu,
Saat Reza berangkat kerja dan Dina pergi ke pasar, aku menghubungi seseorang. Seorang teknisi kamera yang pernah membantu proyek keamanan rumah keluargaku di Bandung. Aku memintanya datang diam-diam. Dalam waktu 2 jam, kami memasang kamera pengintai kecil di beberapa sudut rumah. Dapur, ruang tamu, bahkan area tangga belakang yang jarang dilewati. Teknisi itu tidak banyak tanya. Ia tahu dari suaraku, ini bukan urusan biasa. Sore harinya, aku menyapa Dina seperti biasa. Ia membawa kantong belanjaan dan tersenyum kaku. Aku pura-pura tidak melihat matanya yang panik saat Reza pulang dan langsung mengajaknya ke dapur dengan alasan ingin minum teh buatan Dina. Aku menahan diriku agar tidak langsung melempar gelas ke arah mereka. Malamnya, saat semua tidur, aku membuka rekaman hari itu. Mataku menatap layar laptop tanpa berkedip. Jemariku dingin, dan napasku mulai terasa berat. Awalnya hanya percakapan biasa. Reza menanyakan kabar, Dina menjawab sopan. Tapi kemudian, nada suara mereka berubah. Lebih lembut, lebih akrab, lalu tawa. Sentuhan tangan. Tatapan mata yang seharusnya tak dimiliki pria beristri kepada pembantunya. Aku terus menonton. Seolah-olah aku sedang menyiksa diriku sendiri dengan kenyataan yang selama ini kutolak. Hingga akhirnya, sebuah adegan membuat tubuhku benar-benar membeku. Di ruang tamu, Reza dan Dina berciuman. Tidak ada suara dalam ruangan, hanya video sunyi yang memutar pengkhianatan paling keji dalam hidupku. Aku menutup layar laptop pelan, lalu tertunduk, menangis dalam diam. Tapi bukan tangis lemah. Itu adalah isyarat bahwa aku sudah selesai menjadi korban. Hari berikutnya, aku mulai mencatat waktu-waktu mereka sering bersama. Tempat-tempat di rumah yang jadi titik rawan. Semakin hari, semakin banyak rekaman yang menunjukkan kedekatan mereka. Kadang saat aku mandi, kadang saat aku belanja. Mereka pintar memilih momen, tapi kamera lebih pintar menangkap segalanya. Aku mulai menulis rencana di notes kecil. Bukan rencana balas dendam yang membabi buta, tapi rencana pembersihan. Aku ingin menghapus keduanya dari hidupku. Dan aku ingin mereka merasa, betul-betul merasa, apa artinya kehilangan. Langkah pertama, kuhubungi seorang pengacara. Pak Surya, teman ayahku. Beliau terkejut mendengar ceritaku. Tapi begitu kutunjukkan bukti, ekspresinya berubah jadi serius. Kita bisa urus semua ini secara hukum, Raisa. Tapi kau harus siap. Ini akan panjang, katanya. Aku mengangguk. Aku sudah siap. Apapun jalannya, aku akan menuntaskan ini. Langkah kedua, aku mulai mengundang kerabat dekat untuk makan malam. Reza senang mendengarnya. Ia menyangka aku sedang mencoba memperbaiki hubungan. Tapi aku hanya ingin satu hal, saksi. Mereka harus melihat sendiri, agar tidak ada celah untuk Reza dan Dina bersembunyi. Dina mulai gelisah. Aku melihat itu. Ia lebih sering menunduk saat bertemu mataku. Kadang tangannya gemetar saat menghidangkan makanan. Tapi aku tetap tersenyum. Aku ingin dia merasa aman. Aku ingin dia lengah. Dan malam yang kutunggu, semakin dekat. Malam itu datang seperti biasa, tapi jantungku berdetak tidak biasa. Ruang makan besar kami tertata rapi. Lilin aromaterapi menyala, piring-piring porselen disusun cantik, dan makanan kesukaan Reza tersaji hangat. Aku mengenakan gaun putih dengan rambut disanggul rapi. Dari luar, tak ada yang mencurigakan. Para tamu mulai datang. Kakakku, 2 sepupu Reza, dan rekan kerjanya. Mereka semua duduk, saling bercakap dengan hangat. Sementara Reza terlihat bangga, berdiri di sisi kursinya dengan senyum seolah tak terjadi apa-apa. Aku memerhatikan Dina dari kejauhan. Ia memakai baju formal seperti biasanya, tapi wajahnya pucat. Tangannya bergetar saat menuang air minum. Aku tersenyum tipis. Semua berjalan sesuai rencana. Makan malam berlangsung seperti biasa. Aku ikut tertawa, bercanda, dan pura-pura menjadi istri yang penuh cinta. Padahal, di dalam hatiku, aku hanya menunggu satu momen. Hidangan utama telah selesai. Para tamu mulai menyandarkan punggung, tanda kenyang dan nyaman. Saat itulah aku berdiri. Maaf, sebelum kalian pulang malam ini,
Aku ingin menunjukkan sesuatu. Ucapku tenang. Semua mata tertuju padaku. Termasuk Reza yang tampak bingung. Dan Dina yang mulai panik. Dengan satu ketukan di remote kecil di tanganku, layar TV besar di ruang makan menyala. Dan rekaman itu pun diputar. Detik demi detik. Gambar demi gambar. Suara tawa lirih Reza. Tatapan Dina. Sentuhan tangan. Ciuman yang membuat ruangan mendadak beku. Tak satu pun bergerak. Tak satu pun bersuara. Aku berdiri tegak di samping layar. Di rumah ini. Di bawah atap ini. Tempat aku mempercayai kalian berdua sepenuhnya. Reza mencoba berdiri, namun aku mengangkat tangan. Jangan. Tidak ada yang bisa kamu jelaskan, Reza. Aku melihatnya sendiri. Berkali-kali. Dina menunduk. Tangannya mencengkeram ujung apronnya. Reza membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Wajahnya pucat, urat di lehernya menegang. Para tamu mulai berbisik. Beberapa tampak syok. Beberapa memandangku iba. Tapi aku tidak ingin dikasihani. Dina, kataku sambil menatap tajam, aku menerimamu sebagai bagian dari rumah ini. Aku memperlakukanmu seperti keluarga. Tapi yang kamu lakukan adalah pengkhianatan. Suasana berubah tegang. Raisa yang dulu lembut, kini berdiri tanpa goyah. Aku melihat ketakutan di mata mereka. Tapi aku belum selesai. Ini belum puncaknya. Ini baru pembuka. Setelah malam itu, rumah ini tak pernah lagi sama. Reza tidur di ruang kerja. Dina menghindar. Aku tetap menjalankan segalanya seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi setiap langkahku punya tujuan. Karena setelah ini, aku akan menyerang tempat paling berharga bagi Reza, karir dan reputasinya. Dia menghancurkan hatiku. Kini, giliranku menghancurkan dunianya. Beberapa hari setelah malam yang membekukan itu, Reza tidak lagi pulang ke kamar tidur kami. Ia lebih sering menginap di apartemen kecil yang dulunya hanya dipakai sebagai kantor cadangan. Dina masih bertahan di rumah, meski aku telah memberi waktu dan ruang baginya untuk pergi. Tapi ia tidak pergi. Mungkin ia berharap aku memaafkan. Atau mungkin, ia belum tahu bahwa langkah-langkahku telah berjalan lebih jauh dari yang ia duga. Pagi itu, aku bertemu dengan Pak Surya di kantornya. Bersamanya, ada satu orang lagi yang baru diperkenalkan padaku. Iqbal, salah satu direktur lama perusahaan Reza, yang diam-diam merasa muak dengan cara Reza menjalankan bisnis selama ini. Aku duduk di ruang pertemuan yang dingin. Tanganku menggenggam map berisi dokumen. Rencana kami dimulai hari itu. Raisa, kata Pak Surya perlahan, kau tahu, ketika kau mendampingi Reza selama bertahun-tahun, secara hukum ada hal-hal yang sebenarnya bisa kau kendalikan, asalkan kita tahu celahnya. Iqbal membuka berkas-berkas kontrak perusahaan. Beberapa dokumen menunjuk celah hukum yang selama ini Reza abaikan. Sebagai istri, namaku tercatat dalam beberapa kepemilikan awal. Dan dari situ, kami menemukan jalan. Hari demi hari, aku dan tim kecil yang kugalang menyusun strategi pengambil alihan. Tidak frontal. Tidak gegabah. Tapi penuh perhitungan. Aku tidak ingin menjatuhkan Reza secara brutal. Aku ingin dia menyadari perlahan bahwa setiap langkah pengkhianatan akan berbalik menggigit. Satu persatu saham yang dulu kami daftarkan bersama, kini mulai berpindah tangan. Aku menjual sebagian ke pesaing-pesaing yang selama ini menjadi bayangan buruk bagi Reza. Aku tahu ini kejam. Tapi Reza sudah lebih dulu membakar rumah tangga kami. Sementara itu, Reza mulai gelisah. Ia mencoba menghubungiku berkali-kali. Pesannya masuk hampir setiap malam. Tapi tidak satu pun kubalas. Hingga suatu siang, ia datang ke kantor Pak Surya. Tanpa janji, tanpa pemberitahuan. Wajahnya kusut, rambutnya tak serapi biasanya. Ia duduk di depanku dengan napas berat. Aku tahu aku menghancurkan segalanya, Raisa, katanya. Tapi jangan bawa ini ke bisnis. Aku mohon. Aku menatap matanya lama. Mata yang dulu penuh ambisi dan keyakinan, kini menyimpan bayangan panik. Bisnis ini dibangun bersamaku, Reza. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Aku tidak menyerangmu. Aku hanya berhenti melindungimu.
Ia tidak bisa menjawab. Ia hanya menunduk. Tidak ada lagi kata-kata yang keluar dari mulutnya. Beberapa minggu kemudian, dampaknya mulai terasa. Klien-klien besar menarik kerjasama. Reputasi perusahaan mulai retak. Orang-orang mulai berbicara. Skandal yang terjadi di rumah kami kini merembet ke kantor. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat Reza benar-benar kehilangan arah. Tapi aku belum berhenti. Aku belum selesai. Di sisi lain, aku mendengar kabar bahwa Dina mulai kesulitan mendapatkan pekerjaan baru. Skandal yang tersebar lewat rekaman malam makan itu, ternyata menyebar lebih luas dari yang kuduga. Tak ada rumah yang mau menerimanya. Ia pun akhirnya memilih kembali ke kampung halaman. Namun, sebelum ia pergi, aku memintanya datang. Aku ingin melihat matanya satu kali lagi. Dan mengucapkan satu kalimat yang akan ia ingat seumur hidup. Dina datang dengan wajah yang jauh berbeda dari pertama kali ia menginjakan kaki di rumah ini. Matanya sayu. Pundaknya merosot. Ia tampak seperti bayangan dirinya yang dulu. Gadis muda penuh semangat, yang dulu kuterima dengan hati terbuka. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Tempat yang jauh dari keramaian, jauh dari semua mata. Hanya ada kami berdua. Tidak ada kopi. Tidak ada makanan. Hanya keheningan yang tebal dan rasa perih yang belum sembuh. Aku duduk tegak, menatapnya tanpa senyum. Aku tahu aku salah, Mbak Raisa. Suara Dina gemetar, hampir tak terdengar. Aku benar-benar menyesal. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Tangannya menggenggam tisu yang sudah lecek. Matanya berkaca-kaca. Tapi aku tidak menunduk. Aku sudah melalui malam-malam dengan tangisan yang lebih dalam dari air mata ini. Aku tidak memanggilmu ke sini untuk mendengarkan permintaan maaf. Dina, ucapku perlahan. Aku hanya ingin mengatakan satu hal. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Menatapku. Menunggu. Kamu tidak menghancurkan aku, kataku dengan tenang. Kamu hanya mendorongku keluar dari kebodohan yang terlalu lama kupertahankan. Dina menunduk lagi. Bahunya bergetar. Kamu akan menjalani hidupmu dengan segala akibat dari pilihanmu sendiri. Sama seperti aku, yang akan menjalani hidupku dengan cara baru. Tanpamu. Tanpa Reza. Tanpa luka yang menahanku. Aku berdiri. Meletakkan satu lembar amplop kecil di meja. Di dalamnya, uang secukupnya untuk perjalanan pulang ke kampung halamannya. Bukan untuk menghargainya, tapi untuk menyelesaikan semuanya tanpa dendam berlebih. Ini bukan hadiah. Ini bukan ampunan. Ini penutup. Ucapku. Dina tidak menjawab. Ia hanya menangis diam-diam. Aku meninggalkan kafe itu dengan perasaan lega. Bukan karena ia meminta maaf. Tapi karena aku tahu, aku tak lagi membiarkan emosi menguasai langkahku. Beberapa hari setelah itu, aku mulai memindahkan barang-barang dari rumah besar kami ke sebuah rumah baru yang lebih kecil, lebih sederhana, tapi terasa jauh lebih damai. Aku menjual rumah penuh kenangan pahit itu. Tak ada yang kutinggalkan, kecuali satu foto masa lalu yang sengaja kubakar sebelum pergi. Aku juga memulai sebuah usaha butik kecil yang selama ini hanya menjadi impian di sudut pikiranku. Baju-baju sederhana rancangan sendiri, yang kujual bersama sahabat-sahabat yang dulu sempat menjauh saat aku menikah. Kini mereka kembali, bukan untuk menghibur, tapi untuk mendukung. Tak hanya itu, aku bergabung dengan komunitas perempuan yang mendukung para korban pengkhianatan dan kekerasan dalam rumah tangga. Di sana, aku bukan hanya menemukan kekuatan, tapi juga memberi kekuatan. Suatu sore, saat aku sedang menata rak baju, sebuah surat tiba. Dari Reza. Surat yang panjang, dengan tulisan tangan yang mulai bergetar. Isinya permintaan maaf, penyesalan, dan harapan kecil bahwa aku bisa memberinya satu kesempatan lagi. Aku membaca surat itu tanpa marah, tanpa tangis, tanpa harapan. Aku sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali. Aku hanya menulis balasan singkat. Terima kasih atas kejujurannya. Tapi tidak semua yang rusak harus diperbaiki. Beberapa hal memang harus ditinggalkan. Aku tak tahu apakah ia membaca surat itu sambil menangis, menyesal, atau marah. Tapi yang jelas, aku tak peduli. Karena saat itu,
Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa menang. Bukan karena menghancurkannya, tapi karena berhasil membebaskan diriku sendiri. Aku tak menuntut balas dengan amarah. Aku membalas dengan keberanian. Kini, aku bukan lagi wanita yang disakiti. Aku adalah perempuan yang memilih untuk menang, dengan melepaskan. Dan kamu, yang sedang mendengarkan cerita ini, ingatlah, tak semua luka harus dibalas dengan dendam. Tapi jangan pernah biarkan dirimu tinggal dalam diam. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.